itu. Oh, ternyata Alpha keluar. Wah, tidak diketahui. Oh, ada granat balasan. No, no, no. Terus diberikan pressure pastinya dengan sebuah granat. Kalau kita lihat pemain-pemain Void sudah membuat sebuah jebakan. Flux kalau dia keluar terlalu terbuka untuk melakukan end ke arah satu pemain dari Void. Ada Void yang lain di bawah untuk membackup, tapi kita berpindah juga menuju rotasi yang dibangun oleh Aura tadi. Berpindah kembali, ternyata RRQ akan terlibat sebuah fight bersama dengan Zone. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tapi Zone terus terlibat fight. Iya, betul sekali. Dan ini posisi dari Zone ini mereka cukup agresif dan cukup berani. Tidak terlalu memikirkan hal yang lebih panjang lagi. Walaupun posisi mereka ini sangat terbuka. Tapi untungnya saja belum terlihat oleh tim-tim yang berada di bagian depan, kiri, dan kanan. Mereka bisa membackstep ke arah tim Onyx dan juga ke arah tim RRQ. Pemandian granat sudah mulai dilakukan. Banyu berhasil mengambil satu buah pos kecil yang bisa mempertinggi lagi visinya melihat ke arah anak-anak dari Onyx. Badan mereka sangat terbuka, menunggu waktu yang tepat. Circle-nya sudah update juga dan bergeser ke bagian kanan. Hello! Wow! Aduh Aim, ternyata Banyu yang harus terjatuh terlebih dahulu. Berbahaya. Sangat disayangkan, momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Zone justru membuat mereka harus berputar kali ini. Harus memikirkan lagi kemana mereka akan bergerak, pola apa yang harus mereka mainkan. Tapi Banyu berhasil untuk di-revive. Tapi lagi-lagi kehilangan banyak waktu pemain-pemain Zone. Justru Nick bersama Onyx sudah mengitari area permainan mereka. Bahkan tembakan demi tembakan dilontarkan oleh seorang Jobrenki menuju ke dalam smoke-nya. Turun juga Nick kali ini, Terminator season pertama tumbang di tangan seorang Flekido. Mineral juga bersiap dengan sebuah UMP. Tembakan lagi-lagi menetralisir keadaan. Zone berhasil untuk setidaknya mengatasi jebakan atau juga push yang dilakukan oleh Onyx. Wah, ini pecah sih. Permainan baku hantam kembali Rosesi melakukan proning di area yang cukup terbuka. Langsung dijatuhkan, tapi Mineral terbakar dengan molotov yang cukup on point. Tapi belum terlalu sakit apinya karena seorang Mineral bisa mematikan api dengan sekejap mata saja. Datang lagi Jar bersama Jobrenki yang terus mengocar-ngacir, mengacak-acak fokus dari tim-tim lain. Dan itu dia, mereka hampir saja masuk ke arah kandang yang diisi oleh Scarlet Blue. Dan Jobrenki terjatuh juga, Jar cukup low. Sulit untuk bertahan seorang Jobrenki kalau kita lihat karena Mineral terus menunjukkan kualitasnya, terus memberikan peluru-peluru panasnya menuju ke area dari Jobrenki yang tadi mencoba untuk mundur dengan kendaraannya. Memang saat kita mundur cukup lambat kendaraan tersebut, tidak secepat saat kita bergerak maju. Tapi kalau muter, Jobrenki juga kehabisan waktu. Sangat sulit untuk bertahan, kita melihat dari arah yang berbeda. Poin sudah dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Lagi-lagi pola permainan open play. Eldoge menyebutnya ini open play. Bermain di area yang terbuka terus bergerak yang sedang dilakukan oleh Aura. Iya, dan ini posisi yang cukup baik. Cepat dimanfaatkan, di push, di press dari Hans For You bersama teman-temannya. Granat berhasil terkonek. Menjatuhkan dua player dari Skylights Reverse Blue. Dan itu dia, mereka sudah harus puas. Oh, masih ada ya, masih ada ternyata. Oh, sudah rata. Ada Dewa United yang datang. Reski Boga menuju tempat pertempuran. Selesai dengan Skylight Reverse Blue. Ternyata ada tamu yang lain. Granat diluncurkan, utility diluncurkan. Pastinya akan meledak sesaat lagi. Sudah meledak, belum memberikan damage yang berarti. NFT juga berada di area ini. Boom, mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari NFT. Wibu kali ini No Mercy mendapatkan sebuah momentum. Dunia Games, maksud saya Dewa United, langsung saja diratakan seluruhnya oleh pemain-pemain dari Aura. Alik sekali, tidak terlalu memakan waktu di area belakang. Aura langsung tabrak, karena kalau mereka bertahan di area belakang mereka bisa disambut oleh NFT dan juga Boom dari bagian tengah ladang. Dan saat ini NFT mencoba join, tapi NFT belum terlalu agresif karena mereka juga lagi mengalami sebuah knockout. Mereka harus mengambil waktu lagi untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi di area yang cukup nyaman sekali dimiliki dari RRQ. Aura harus segera menetralisir keadaan, namun ternyata itu bukan pilihan mereka. Mereka terus ingin mendapatkan elimination demi elimination, menantang satu tim. Selesai dengan SG tadi, selesai dengan DU. Kali ini NFT yang akan didapatkan oleh seorang Megazord yang sedang mengamuk. Ini dia Aura yang saat ini kembali bangkit dengan Sik yang sudah bermain. Aura Fire, geng kapak juga sudah mulai memotong pergerakan dari King Kong. Saat ini Bonafide mengalami tekanan 2 tumbang.
cuma bertahan beberapa waktu saja. Dan mereka harus memainkan utility dan ada kendaraan yang bisa menjadi fortingan. Tapi ada Browning Shoot yang kembali dilakukan ke arah anak-anak dari Aura. Sedikit mendapatkan hit mark dan peluru panas masuk ke arah badan. Cukup dalam dan low HP. Oh my god. Kalau kita lihat, Ford berganti dari M4 menuju ke arah UMP. Berarti peluru dia sudah habis karena Iya, jaraknya jauh. betul. Tapi dia memaksakan dengan UMP-nya. Sangat disayangkan. Scar L maksud saya bukan M4. Saat ini Aura mulai datang menuju ke arah gudang yang dikuasai oleh RRQ. Cukup kuat sedari tadi RRQ memiliki defensif di gudang ini. Tapi Aura sedang dalam keadaan yang on fire mereka. Jaden bersama dengan No Mercy yang sedang panas-panasnya akan coba sedikit demi sedikit membuka celah dari defensif yang kuat yang dimiliki oleh Nerpeko bersama dengan RRQ Ryu. Iya. Aura nih kepanjangannya angkatan udara kah? Itu memang karena dari tadi mereka melakukan tembakan-tembakan di udara. Betul, pelurunya di udara. Iya memang. betul. Tapi ternyata satu player mereka masih tertahan di area belakang. Hans For You tertangkap, terlihat jelas dari scope dari tim-tim yang berada di area dalam circle. Harus terpulangkan menyisakan 3 player. Masih ada Six lagi yang mencoba lari-lari YOLO. Di posisi yang sangat terbuka, berharap tidak terlihat. Boom, touchdown lagi di area kompon yang diisi oleh RRQ. Akankah RRQ Ryu mampu bertahan dengan setup defense mereka? Dikirimkan sebuah granat. Pang, pang. Wow, meletup. Aduh! Granat berikutnya berhasil menjatuhkan seorang Fokker. Fokker didapatkan, bahkan tidak hanya Fokker, pemain-pemain dari Boom semuanya didapatkan oleh granat dari Jaden bosku. Juga didapatkan, bukan Jaden, itu adalah Six yang membantu dari kejauhan backup yang cepat. Ditunjukkan oleh pemain-pemain Aura. Tuyul kali ini berdekatan dengan Kraibu. Bangkit dia, tembakan dilakukan dengan UMP-nya. Kraibu dipulangkan ke arah. Tuyul pun dipulangkan karena ternyata RRQ memiliki defensif yang sangat kuat. Ion Misery cuma menyimak saja fight yang ada. 3 tim RRQ bakal komit terlebih dulu ke arah Aura. Jaden masih melakukan proning tapi tidak aware ke bagian kanan. Ada No Mercy yang mencoba backup. 2 tumbang bahkan 3. RRQ dalam bencana dan sudah rata. Misery masuk dalam top 2. Disiplin sekali, sabar mengantarkan sebuah peluang yang lebih baik lagi untuk Misery. Terlihat bagaimana setup cerdas ditunjukkan oleh Aura di match kali ini. Pemain-pemain Aura melakukan sebuah setup yang membuat RRQ sulit menebak di mana sebenarnya posisi pasti dari pemain-pemain Aura yang bertahan. Dengan 3 pemain saja mampu untuk memulangkan 4 pemain RRQ Ryu yang sedari tadi defensifnya kuat dan 16 elimination. Untuk sementara waktu dikumpulkan oleh pemain Aura. Ini dia saat Six sudah bermain, saat Aura sudah full squad. Ini yang terjadi. Tim yang sangat berbahaya di PMPL kali ini. Betul sekali. Aura No Mercy dengan begitu pede sudah menggunakan kendaraannya. Tapi Misery terus berputar di area pagar dari gedung ini untuk menjauhi dari anak-anak Aura. Tapi hati-hati, mereka fokus ke area bagian kanan. Bisa saja Misery backstep curi satu persatu dari anak-anak Aura. Akankah Misery mampu untuk bertahan melakukan clutch di sini? Momen clutch yang kita tunggu-tunggu dari tadi akankah terjadi di game terakhir kita? Masih kita pantau terus. Six sendirian ke bagian kiri. No. Terjatuh Six. 1 tak jatuh. Tersisa 2. No Mercy bersama Jaden. Datang lagi Jaden. Harus tenang, jangan terlalu buru-buru. Kepala dari Misery sudah terlihat. Aduh, awi, adiai. Wah, tapi backup begitu cepat dan itu dia winner chicken dinner Aura Fire di game penutup kita. Makan sarden bansos pakai tempe bacem. Enak sekali. Aura nih bos, jangan macem-macem. Itu dia menyala bos. Sangat luar biasa. Six datang dan menjadi hero, menjadi penyelamat untuk Aura. Setidaknya tidak kehilangan muka mereka di PMPL kali ini karena Aura sempat dalam keadaan yang sulit. Iya. Mereka sempat bermain dengan seorang Starboy yang sebenarnya tidak masuk dalam jajaran roster memang, tapi bukanlah roster utama. Betul. Dipaksakan untuk bermain dengan cukup baik Starboy. Tapi saat ini Six membuktikan bahwa dialah pemain utamanya. Betul. Dialah pemain yang harus melengkapi seorang Megazord, lalu Jaden dan juga Hunt For You. Betul sekali, gokil. Mereka menutup hari ini dengan WWCD banyak poin elimination juga belasan ya. Ya. Tadi 16. 17 berarti. 17 berarti ya. Wow. Berarti ada 6, No Mercy berarti 7. Jaden Berarti 8, Hunt For You 9. Nggak begitu dong. Six itu kan nama orang, nama nickname in game. Tapi dengan WWCD ini membuat Six
Udah fix sehat kamu. Iya, fix ini Udah fix fix sehat. sehat, udah sehat. Nah, dan ini kita lihat tadi peperangan di bagian area cekungan. Banyak kedatangan tamu tak diundang. Tiba-tiba kaget juga anak-anak dari DG. Baru menyelesaikan fight, datang lagi anak-anak Zone dan langsung mengakhiri fight itu. Ya, Kaki Ucup tadi juga ya. mencoba untuk mendapatkan headshot, namun pada akhirnya badan 2 kali, tapi knock juga belum bisa untuk menjadi confirm elimination. Kita melihat ini dia dari pola permainan Mineral. Open play banyak dimainkan di match kali ini. Zone memainkan hal tersebut. Aura yang paling sukses untuk memainkan open play, dan mereka juga membuktikan dengan bermain di area luar tapi saling membackup itu bisa mendapatkan kemenangan, bisa untuk memenangkan sebuah fight. Yang penting backupnya cepat, yang penting dia tahu off angle mana yang harus dilakukan. Iya, dan yang fatal itu dari RRQ. Ya. Mereka beriringan langsung disambut, tidak memikirkan setup yang dilakukan dari anak-anak dari Aura. Dari kiri ada Jaden, kanan No Mercy, dan benar-benar mereka mengocar-ngacir fokus dari anak-anak RRQ tersebut. Padahal mereka sudah kuat dalam bangunan, tengah circle, tapi itu dia, sesuatu perubahan bisa terjadi. Itu yang